Semua masalah kita tarik jadi satu. Kemudian itu membuat damai sejahtera kita hilang. Kenapa? Barang yang harusnya sudah selesai kemarin, yang sebenarnya sudah tuntas, itu kita bawa hingga hari ini. Mama-mama dong pulang dari kantor, pulang dari pasar, lihat ada meja satu, di atas meja itu ada gelas yang kotor. Terus mama marah, kamu ini tidak bisa urus kotoran yang ada di rumah sedikit ini. Ini sudah selesai yang kemarin. Hari ini mama pulang dari kantor, pulang dari pasar, lihat lagi rumah belum bersih, mama marah ulang. Kamu tidak bisa kerja rumah dengan baik, tidak bisa jaga kebersihan. Ini sama kayak kemarin yang gelas itu. Jadi yang sudah habis hari ini, dia tambah dengan yang kemarin punya lagi. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon kepadamu, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman malam ini, supaya ketika firman-Mu diberitakan, sungguh menjadi sukacita buat kami, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Jauhkanlah semua pengguna pencobaan Tuhan, biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam sukacita kita malam hari ini, saya akan melanjutkan apa yang menjadi pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada 3 hari lalu, dari surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita surat ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom yang ada di sini, shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya berkhotbah, saya ingin menyampaikan pertama, saya sementara ada di Atambua, di Gemit Anugerah Haliren di Atambua untuk pelayanan dari tadi pagi, dan baru selesai ibadah dan langsung dilanjutkan dengan malam penuh berkat ini. Mohon maaf karena waktunya dimajukan lebih dari 1 jam, karena setelah ini saya langsung akan kembali ke Kupang. Tadi malam setelah acara di Kupang saya langsung ke Atambua. Ini malam habis acara di Atambua saya langsung kembali ke Kupang. Saya sepertinya terlalu banyak jalan malam ini, saya rasa ini. Ini dia masalah ini. Tapi puji Tuhan, atas dukungan doa dari saudara-saudara, saya tetap ada sebagaimana ada, dan puji nama Tuhan karena Tuhan luar biasa. Pembacaan ini dibaca kurang lebih tanggal 27 tentang damai sejahtera. Saya janji untuk melanjutkan dia punya pembahasan. Terus ketika mau dilanjutkan 2 hari lalu, itu kita punya kendala signal yang serius dan tidak bisa dilanjutkan. Tadi malam tidak bisa dilanjutkan oleh karena ada acara khusus bersama-sama dengan pemuda Yerusalem. Dan malam hari ini di Atambua baru kita bisa lanjutkan ini. Semoga kita semua tetap ada dalam diberkati. Saya ingin mengingatkan kita dulu bahan yang sudah terjadi, yang sudah saya sampaikan pada 3 hari lalu tentang damai sejahtera. Tentang pengertian sudah disampaikan kepada kita. Secara cepat saya ingin mengulang kembali supaya saudara bisa ingat kembali. Damai sejahtera itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi dunia dan bagi umat manusia. Itu nama damai sejahtera. Apa saja, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi dunia, bagi umat manusia, itu damai sejahtera. Semoga saudara-saudara tetap di dalamnya. Saya menyampaikan bahwa dalam damai sejahtera Kristus itu, seluruh perbedaan Yahudi dan Yunani bisa bersama-sama, dan hanya di dalam Tuhan itu hal bisa terjadi. Dari harapan damai sejahtera itu malam saya sebutkan beberapa, banyak sekali, mulai dari bertanggung jawab, memahami masalah, terbuka dan komunikatif, tenggang rasa, berkompromi, menyelesaikan diri, simpatik, setia dan jujur, tahu menghargai, menetralisasi keadaan yang rumit, menikmati kepuasan dan sabar serta tekun. Ini bahan yang saya sampaikan kurang lebih 3 hari lalu. Di malam hari ini melanjutkan pemberitaan ini, saya ingin mengingatkan kita dan kembali bersama-sama kita merenungkan ini berkaitan dengan tantangan di sekitar damai sejahtera. Banyak orang rindu untuk membawa damai sejahtera. Banyak orang rindu supaya damai sejahtera itu terjadi dalam hidupnya. Tapi tantangan-tantangan ini menjadi penting untuk kita paham tantangannya, dan kemudian bersama Tuhan kita melewati itu semua. Pertama,
Tantangan dari damai sejahtera itu adalah perilaku yang tidak tepat. Perilaku yang tidak tepat. Kadang-kadang kita tidak fokus pada masalah. Semua masalah kita tarik jadi satu. Kemudian itu membuat damai sejahtera kita hilang. Kenapa? Barang yang harusnya sudah selesai kemarin, yang sebenarnya sudah tuntas, itu kita bawa hingga hari ini. Mama-mama dong pulang dari kantor, pulang dari pasar, lihat ada meja satu, di atas meja itu ada gelas yang kotor. Terus mama marah, kamu ini tidak bisa urus kotoran yang ada di rumah sedikit ini. Ini sudah selesai yang kemarin. Hari ini mama pulang dari kantor, pulang dari pasar, lihat lagi rumah belum bersih. Mama marah ulang, kamu tidak bisa kerja rumah dengan baik, tidak bisa jaga kebersihan. Ini sama kayak kemarin yang gelas itu. Jadi yang sudah habis hari ini, dia tambah dengan yang kemarin punya lagi. Seringkali saudara-saudara, kita tidak tepat menempatkan diri. Kita menyeret semua persoalan itu jadi satu. Harusnya masalahnya sedikit, tapi kan kita bikin semua hal menjadi masalah dalam hidup kita. Kita kehilangan damai sejahtera. Yang kedua, saudara-saudara, ini sangat berkaitan dengan tantangan kita di dalam damai sejahtera itu adalah kecemburuan. Orang kalau terlalu cemburu itu memang pusing kita. Hampir-hampir kita pun damai sejahtera hilang hanya karena dia pun cemburu. Pokoknya kita jangan senyum dengan satu manusia. Lama-lama kita senyum dengan kursi itu, dia cemburu ini. Oh, kita bisa mati. Akhirnya kita pakai masker sesudah. Supaya tidak senyum dan siapa-siapa, kita pakai masker untuk tutup buang kita pun muka semua ini. Karena cemburu ini bahaya. Kadang-kadang bukan cemburu soal cinta saja. Ada orang yang kita berteman dengan dia tidak mau kita berteman dengan orang lain. Pokoknya dan dia, pokoknya dan dia. Berani kita berteman dengan orang lain, berarti kita sangat-sangat berdosa di seluruh dunia. Ada teman yang model begitu kok. Kalau saudara ada teman yang model begitu, dia butuh didoakan. Dia butuh diselesaikan. Tidak dewasa untuk kita mensiasati bahwa harus berani terima sebuah keadaan. Kita bergaul dengan ini, tapi kita juga bisa bergaul dengan orang lain. Bayangkan kalau tiap hari hanya kita dua, tidak ada orang lain, lama-lama dan tuduh kita dua subelok gitu. Jadi karena itu memang mesti ada orang lain juga. Ya kadang-kadang ya. Tantangan damai sejahtera itu ada di situ, saudara-saudara. Yang ketiga saya catat bahwa kadang-kadang damai sejahtera itu tantangannya ada pada kebutuhan. Kebutuhan keluarga, kebutuhan pribadi, kebutuhan kelompok. Lebih parah lagi kalau orang tidak bisa untuk membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Itu lebih parah lagi. Itu hari ketika belum ada HP, yang penting ada HP. HP center juga tidak apa-apa, yang penting HP. Tapi nanti ketika HP satu sudah ada, lihat orang lain pun bisa foto, dia mulai cari alasan untuk cari lagi yang bisa foto punya. Dan akhirnya kita tambah masalah, saudara-saudara. Nah, ini catatan yang penting bagi kita. Sebelumnya saya ingin sampaikan lanjutan bahwa sesungguhnya kebutuhan-kebutuhan kita itu kadang-kadang membuat kita pendamai sejahtera ini punya tantangan di situ. Banyak orang ketika dia punya kebutuhan tidak terpenuhi, dia kehilangan betul dia pendamai sejahtera. Seolah-olah ya damai sejahtera hanya bisa dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan yang sudah terpenuhi semua. Akhirnya saudara-saudara sulit sekali untuk kita memastikan bahwa diri kita hidup di dalam damai sejahtera. Saya tidak mengatakan begini supaya kita tidak peduli dengan kebutuhan kita, bukan. Saya ingin mengatakan ini bahwa ini penting sekali untuk kita ingat bahwa jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera hanya karena itu. Kita ini punya banyak sekali kebutuhan. Makan, minum, pakai, dicintai, disayangi, dihargai, dihormati, dikasihi. Itu kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi jangan sampai kebutuhan-kebutuhan akan itu kemudian karena belum terpenuhi, belum tercapai, lantas kita kehilangan damai sejahtera. Yang berikut tantangan kita dalam damai sejahtera itu adalah kurangnya waktu. Kurangnya waktu. Semua manusia nih yang paling rajin juga dia pun waktu satu hari 24 jam. Yang paling pemalas juga waktu 24 jam. Yang paling kaya juga waktu 24 jam. Yang paling melarat juga waktu 24 jam. Lalu ada yang kurang waktu. Nah, engkau mau hidup di mana lagi kalau memang masih rasa kurang waktu? Karena di dunia ini waktu itu tetap satu hari 24 jam. Ada orang yang merasa, saudara-saudara, bahwa dia tidak ada waktu. Tidak ada waktu berarti lu mati. Waktu itu ada. Memanfaatkan waktu itu yang penting. Tapi juga ada orang bilang, saya Pak Pendeta nih hanya memanfaatkan waktu luang saya untuk dia. Itu ini orang nih.
Nah, saudara-saudara, saya ingin sampaikan pada kita, saudara-saudara, memang kadang-kadang kita tidak merasa punya waktu atau kurang waktu untuk sesuatu. Saya sampaikan kepada kita demi nama Tuhan Yesus, yang paling penting sekarang ini bukan soal berapa lama kita bersama-sama. Yang paling penting adalah kualitas kebersamaan Tuhan. Itu seperti apa? Ada suami istri sama-sama terus satu hari, dong sama-sama di rumah tapi sama-sama pegang HP. Terus masing-masing senyum sendiri, lama-lama gila dengan HP sendiri. Kualitas kebersamaan itu juga penting. Di atam gua juga ada yang begitu kok. Ada kok tidak? Oh, itu yang faham apa dong? Nah, itu penting. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita tidak bisa pakai waktu yang Tuhan berikan buat kita ini dengan serius. Saya ingin mengatakan kepada kita hal yang sudah pernah saya katakan beberapa waktu lalu. Seorang manusia itu kalau dia hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dia pakai untuk tidur saya sudah 23 tahun. 23 sampai 30 tahun itu hanya tidur. Apalagi kalau tambah tua kan tambah cepat mengantuk toh. Itu belum termasuk yang bangun terlambat. Yang bangun terlambat itu mungkin bukan 30 tahun, tapi mungkin 39 tahun. Bro. Yang kedua, kerja. Orang hidup 70 tahun tuh waktu yang dipakai untuk kerja tuh kira-kira 16 tahun hanya kerja. Itu yang satu hari kerja 7 sampai 8 jam, kerja profesional. Kerja 16 tahun. Itu termasuk yang kerja pemalas, bro. Yang pergi kebun sampai langsung minum air, kok tidur di kebun itu. Itu 16 jam. Menonton. Orang kalau hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dia pakai untuk menonton itu kira-kira 8 tahun. 8 tahun nonton film Korea, bola kaki. Itu tidak terhitung yang malam-malam kau nonton sendiri, kau sembunyi-sembunyi itu. Itu tidak terhitung yang itu tuh. Menonton. Makan. Orang hidup 70 tahun waktu dipakai untuk makan tuh kira-kira 6 tahun tuh hanya makan. Koma. Bagi yang makan normal, yang satu hari makan 3 kali, pagi 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Tapi yang kalau 1 kali makan tambah 3 kali, itu tidak mungkin 6 tahun, mungkin 16 tahun kali. Jalan-jalan. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun waktu dipakai untuk jalan-jalan tuh itu 6 tahun. Pi Surabaya, pi Jakarta, pi Singapura, pi Malaysia, pi Niki-Niki, pi Fatu Benau, itu kira-kira 6 tahun. Itu banyak tuh. Santai. Kalau orang hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk santai itu kira-kira berapa tahun? 4,5 tahun. Santai-santai saya tidak mau diganggu, dia duduk ke tengah, masa santai-santai itu 4,5. Sakit. Pernah sakit toh? Tidak mungkin orang yang Pak Pendeta saya tidak pernah sakit, omong kosong. Minimal pilek. Tapi pilek sekarang bukan minimal, maksimal. Dulu kalau kita pilek di orang Rusia bilang hasil, orang bilang selamat. Sekarang orang dulu di banyak orang berkata hasil, aduh, surepit kok. Vaksin sudah kok. 4 tahun sakit itu belum terhitung stroke itu. Tidak terhitung juga sakit hati. Karena sakit hati itu bisa dari tamat SMP sampai mati. Itu hanya sakit hati. Ini apa lagi? Berdandan. Yang mandi pakai bedak, pakai krim di muka, yang gambar alis, taruh bulu mata. 2 tahun kalau hidup 70 tahun. 2 tahun. Bayangkan. Mandi lama-lama keluar datang sederhana saja itu 2 tahun. Ibadahnya hanya 6 bulan. Tapi saudara, ini semua memang hasil dari sebuah riset. Tapi saya ingin mengatakan bahwa poin di sini adalah siapa yang merasa tidak punya waktu? Sesungguhnya waktu itu tetap ada. Saya mau tanya kita kejar waktu atau waktu kejar kita ya? Kita yang kejar waktu atau waktu yang kejar kita? Atau kita dengan waktu baku kejar? Ada yang bilang kita kejar waktu, pertanyaannya nanti dapat. Ada yang bilang waktu kejar kita, coba diri diam-diam nanti dia dapat kita juga. Sebenarnya waktu tidak pernah berubah. Tapi kita punya poin yang berubah. Kadang-kadang kita merasa ada pekerjaan hari ini kita tidak selesaikan. Anak sekolah dong tidak kerja tugas. Nanti pas besok mau kumpul yang in malam dong meteko. Sepertinya dong orang paling rajin belajar di dunia. Akhirnya merasa kurang waktu. Tantangan. Yang berikut saudara-saudara. Tantangan dari damai sejahtera itu adalah harapan yang terlalu tinggi. Harapan yang terlalu tinggi itu kadang-kadang tidak bawa damai sejahtera. Apalagi harapan itu ditujukan kepada manusia.
Saya pernah berkhotbah dan saya kira video ini saudara dapat di mana-mana. Kecewa ialah karena terlalu berharap kepada manusia. Siapa yang terlalu berharap kepada manusia akan bertemu dengan satu kata yang disebut nama kecewa. Kece saya tidak apa-apa, tapi kalau tambah wah di belakang itu yang biasa jadi masalah. Harapan yang terlalu tinggi seringkali membuat kita tidak ada damai sejahtera. Lalu saudara-saudara, bagaimana? Kita ini kan semua punya masalah kan? Masalah-masalah ini tetap harus kita selesaikan, kita atur begitu rupa supaya damai sejahtera itu tetap ada di kita. Kita ini punya masalah, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, pokoknya masalah dalam hidup ini terlalu banyak, masalah pekerjaan. Saya suka bilang itu malam saya bilang di dunia ini hanya dua orang yang tidak ada masalah. Satu dia pun nama orang gila. Orang gila itu ada masalah atau tidak? Tidak. Biar tidak pakai apa-apa juga dia jalan, dia rasanya tidak ada masalah. Dia biasa-biasa saja. Yang kedua orang mati. Orang mati ada masalah atau tidak? Dia sumati itu mau pakai kacamata kok tidak penting lagi bagi dia. Dia sumati. Nah kalau kita manusia pasti punya masalah. Tapi sekarang bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Saya mencatat kepada kita saudara-saudara hal-hal ini. 1, 2, 3, 4 hal ini yang saya kira penting bagi kita. Yang pertama, ada orang yang ketika menyelesaikan masalah, kan masalah ini berkaitan dengan orang lain, maka dua-dua bersaing untuk memenangkan itu pertarungan. Suami istri bertengkar, suami istri berkelahi, dua-dua mau menang. Pacar dan pacar bertengkar, dua-dua mau menang. Nah kenapa kamu dua tidak naik ring, saku pukul? Harusnya satu mengalah, harusnya satu tunggu. Saudara-saudara, ada satu nasihat bagi keluarga nih yang lucu. Dia bilang begini, supaya keluargamu menjadi baik, menjadi enak-enak, aman-aman. Kalau engkau salah, akuilah. Tapi kalau engkau benar, tetaplah tutup mulut. Wih, itu baiklah. Kalau engkau salah, akui. Kalau engkau benar, tutup mulut. Siapa bilang? Yang salah saja dia ada itu salah itu. Apalagi kalau tambah dia benar, kita mati. Itu kita menjadi orang yang paling salah di dunia dan jagat raya semesta. Nah saudara-saudara, kalau kita punya masalah dan semua kepingin menang, bagaimana damai sejahtera itu akan ada? Damai sejahtera Kristus tidak ada pada orang yang ingin memenangkan pertarungan dengan apalagi orang-orang yang dikasih. Hendaklah damai sejahtera Kristus berdiam di dalam hatimu. Karena untuk itulah dan seterusnya. Saya kira itu firman penting bagi kita. Yang kedua saudara-saudara, ada orang yang menyelesaikan masalah, menemukan solusi yang berlaku bagi keduanya. Oke, ini ada masalah. Engkau dengan jalanmu, saya dengan jalan saya. Biasa kalau rumah tangga nih agak lucu. Mama mau makan ikan, bapak mau makan bambu. Tiap hari dong ini hanya berkelahi bertengkar di pasar ini, mau beli bambu kok beli ikan, beli bambu kok ikan. Akhirnya dua-dua pulang, dua-dua makan hati kok tidak jadi makan ikan dan makan bambu. Hanya bertengkar nih. Ya cari solusi bersama toh. Karena selera makan tidak bisa dipaksakan. Saudara ini bisa beli makanan yang mahal-mahal, yang lesat-lesat, tapi tidak bisa beli selera makan. Saudara bisa beli tempat tidur yang mahal sekali, 15 juta mungkin, tapi rasa mengantuk saudara tidak bisa beli. Tidak bisa. Makanya jangan heran ada orang kaya tuh dia tempat tidur mahal-mahal, rumah bagus-bagus, pakai AC 2 PK, malam tidak bisa tidur. Kita orang dong yang di pasar itu tidur di duri, sedang tidur sono. Kita pikas bangun bilang, ama, kok bisa tidur sono di duri? Mabok dah tadi malam, mabok ya. Ya memang ini justru soal kita punya hidup nih sesungguhnya. Tapi saudara-saudara memang kita butuh untuk menyelesaikan masalah itu dengan mencari solusi bersama. Yang dua-dua untung, yang satu saya yang untung. Kalau tidak masalah, walaupun dalam relasi itu kita tetap berharap supaya tetap harus ada yang korban yang dimaksud itu Oke lah untuk sesuatu yang baik kita bisa bisa berkorban lah begitu kan tidak apa-apa harus. Yang berikut saudara-saudara, ada yang ketika menyelesaikan masalah
Mereka membuat konsensus bersama. Kesepakatan. Mari kita sepakat dong. Kita sepakat tolong kasih tahu engkau mama tuh jangan datang-datang di sebuah rumah lagi. Kasih tahu kalau mama datang itu harus pakai celana jeans. Ini kesepakatan. Orang menyelesaikan masalah dengan kesepakatan, tidak ada soal. Tapi kesepakatan itu mestinya diatur begitu rupa kok. Itu berlaku bagi siapa nah sepakat dengan dia. Kadang-kadang kita ini pun kesepakatan kita dua sepakat sendiri untuk jalankan di orang lain. Bayangkan saudara-saudara, saya mendampingi persekutuan doa dulu. Terus ketika saya kasih pembinaan, saya kasih tahu, Bapak Mama dong kalau diundang rapat mesti datang rapat. Kenapa? Karena kalau tidak datang rapat, kau yang ambil keputusan buat kita tuh orang yang tidak pernah ikut persekutuan doa. Ya memang aneh. Sebentar kita pusing sendiri kan orang lain yang tidak tahu apa-apa, dia yang ambil keputusan untuk kita. Ini ibarat kita berjual babi. Saya mau tanya, saudara piara babi di rumah, ya toh? Piara kira-kira 2 tahun. Terus orang datang tawar kita pun babi. Pertanyaannya yang tentukan harga siapa? Dia kok kita? Kita yang piara babi, yang tentukan harga siapa? Yang beli atau kita? Kita. Kok kita pun babi? Kalau dia terlalu banyak orang, dia lu piara babi toh. Beli sendiri yang kau pun babi. Jadi kalau mau kesepakat itu sepakat bersama-sama supaya damai sejahtera tidak hilang. Ada orang juga saudara, saya catat yang keempat ini adalah ada yang ketika ada masalah dia cenderung untuk mau melupakan masalah, menyingkirkan itu masalah, tidak mau omong itu masalah, kasih tinggal buang masalah, dia bilang kau nanti jubai. Ada suami-suami yang ketika dia istri marah kita bilang, kau tidak minta maaf nih, sudah nanti 2 hari. Dia supaya kita kalau tidak terbiasa dengan menyelesaikan masalah, saudara, itu masalah satu saat jadi bom waktu buat kita. Dia bertumpuk dan kalau masalah itu ada terus di dalam hidup kita, saya kira kita sangat sulit untuk ada dalam sukacita dan dalam sejahtera. Jangan kalau ada masalah terus, jangan biarkan dia berlalu sebegitu. Itu dia tidak berlalu, dia tersimpan. Dia tersimpan di dalam hati kita, dia tersimpan dalam hidup kita, bahkan mempengaruhi sikap dan keputusan kita. Bagaimana mau ada damai sejahtera kalau masalah saja yang kita isi? Ada orang yang ketika dia suami istri bertengkar, dia selalu datang, dia bilang, Pak Pendeta, bagaimana sekarang? Saya mau mengampuni saya pun suami tapi tidak bisa. Saya bilang, iya, bagaimana ibu bisa mengampuni? Kau yang ibu isi di ibu pun otak itu hanya dia pun salah sana, karena mana bisa mengampuni? Kalau mengampuni isilah barang yang baik di sini. Kalau isi dia pun salah saya kira mengampuni menjadi sesuatu yang sulit sekali. Atau saudara yang kelima, ada orang ketika ada dalam masalah mengungkapkan keinginannya masing-masing dan tidak mau bertabrakan dengan keinginan pasangan. Dia tidak mau bertabrakan, jadi sudah. Mama omong paling benar sudah. Tapi coba dia omong tulus baik. Kadang-kadang dengan sini sedikit, sudah kamu pun keturunan orang benar. Di dunia ini kamu pun keturunan yang faham ini faham paling benar. Sudah. Nah kalau kita pun cara omong dan cara begitu memang agak kacau. Bukan mana bro? Mantap saudara-saudara. Damai sejahtera sekali lagi menurut pengertiannya akan disampaikan kepada kita. Damai sejahtera adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia dan dunia. Kenapa kebaikan itu penting? Karena dunia rusak oleh karena berbagai hal. Dan kalau sudah rusak kita kehilangan damai sejahtera. Karena itu damai sejahtera itu dimaksudkan supaya mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi umat manusia. Kebaikan bagi dunia. Segala sesuatu itu bisa saja sebuah suasana, bisa saja sebuah pikiran, sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dilakukan. Saya senang sekali bahwa dari tadi pagi kurang lebih jam 8 kami ada di gereja ini. Berbicara banyak kali, dapat istirahat 4 jam tuh luar biasa. Saya tidur itu memang marah baru tidur. Kan tadi malam tidak tidur. Habis dari Kupang, jam 11 keluar dari Kupang datang ke Atambua. Jam 4:30, jam 5 kami sudah sampai di Atambua. Enak betul. Sebentar pulang, pasti jam 5 sampai di Kupang. Saya ini sesungguhnya orang mana sesungguhnya? Saudara-saudara, apapun kalau kita lakukan dengan tertekan, tidak dengan cinta, penuh rasa iri, penuh kepahitan,
Itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, bagi dunia. Apapun mesti kita lakukan dengan cinta, dengan hati yang tulus, hati yang terbuka. Apapun. Karena itu nasihat Rasul Paulus ini menarik. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jangan seperti untuk manusia. Saudara bayangkan kalau kita lakukan segala sesuatu itu tidak tulus tuh. Itu ibarat ketika kita pun baju satu tuh baju yang paling andalan sudah. Itu baju warna merah itu yang kita suka pakai pi pesta dulu itu baju, pi orang mati dulu itu baju, pi di kumpul keluarga juga itu baju. Terus tiba-tiba ada keluarga dari kampung datang mau acara dengan kita juga bilang, kakak Susi kasih Susi pun baju itu kok saya pakai. Terus kita masih lagi pikir-pikir kok mau tolak dengan cara apa. Terus orang tua bilang, lihat kok kasih sudah. Kok saudara baru pernah minta satu kali ini, kasih sudah. Engkau kalau susah bukan engkau pun baju yang tolong engkau, nanti saudara yang tolong kasih. Saudara bayangkan kalau kita kasih dengan hati yang terpaksa. Itu kita datang kita pegang bapak bilang, sudah ambil itu hari lu tambah 2.000 deh. Karena kita kasih dia tulus kan. Terus yang terima ini dia pun tahu kakak kasih dan tulus, jadi dia lari cepat-cepat di dalam kamar, dia pakai, dia ukur, terus dia datang kembali, dia tanya, kakak cocok kok, cocok. Ya cocok. Itu pasti perut buncit itu cocok. Jadi kalau memberi tidak tulus itu, apapun yang kita berikan kita lakukan dengan tertekan, dia tidak akan mendatangkan damai sejahtera, tidak akan jadi sukacita, tidak akan jadi darah daging buat kita. Karena itu tanggung jawab kita semua. Saya percaya saudara punya masalah, saya juga punya masalah hari ini. Tapi sikap kita tuh penting untuk damai sejahtera itu tetap ada di sini. Damai sejahtera kita tidak boleh tergantung pada orang di luar kita. Orang alor bilang kita tidak bisa melarang burung terbang lewat atas kepala. Yang kita jaga jangan sampai dia buang kotoran di atas kepala. Kita tidak bisa melarang orang untuk buat jalan di samping kita pun kebun. Yang kita jaga jangan sampai dia tolak kita pun pagar kok, injak kita pun tanaman. Kita tidak bisa larang semua nona, semua ibu-ibu ini tidak boleh pakai celana umpan. Kita tidak bisa larang. Yang kita jaga itu jangan sampai dia pakai celana umpan, kita terumpan semua. Itu yang kita jaga. Jadi damai sejahtera kita tidak boleh tergantung sesuatu yang di luar kita. Kita yang akur itu, sehingga dalam damai sejahtera itu saudara-saudara, mestinya Roh Kudus yang berkuasa penuh di dalam kita, yang menolong kita untuk tambah hari kita lebih lagi, tambah hari kita lebih lagi. Tuhan memberkati kita. Semoga damai sejahtera Kristus tetap ada di dalam hati kita tiap-tiap hari. Kita siapkan hati kita, kita mau tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Dan di malam sukacita, malam penuh berkat, bersama-sama dengan anak-anak muda dan jemaat-jemaat yang luar biasa di Gemit Anugerah Halireni Atambua Klasis Pilu. Kami ada satu hari untuk acara-acara yang luar biasa. Terima kasih banyak. Dan bersama-sama dengan seluruh jemaat Facebook dimanapun berada, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, terima kasih banyak Tuhan. Engkau memanggil kami dalam persekutuan ini, maka diberkatilah mereka semua di dalam nama Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang putus asa Tuhan berikan harapan, yang ragu-ragu Tuhan berikan iman, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Kami tahu bahwa banyak orang rindu untuk menikmati damai sejahtera Tuhan. Karena itu kerjakanlah damai sejahtera dalam Roh Kudus Tuhan itu bagi kami dan di dalam kami, melalui kami untuk membawa damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah dunia di mana kami ada. Supaya kalau kami bekerja, kami tidur, kami makan, kami melakukan perjalanan hidup ini, kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih banyak. Engkau terlalu baik, terlalu ajaib. Kami menyerahkan semua hal kepada Tuhan, biar jadilah menurut kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi malam penuh berkat besok malam. Tuhan tolong biar dapat berjalan dengan baik. Kami punya sedikit kendala signal dan waktu pelayanan yang kadang-kadang menyita sekali, sehingga waktu pelayanan di malam penuh berkat berubah-ubah. Tuhan tolong supaya semua dapat berjalan kembali dengan baik. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih banyak bagi semua yang ada dalam pergumulan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.